Hi, dear. Hi everyone. Baru aja pulang kerja. Terus entah kenapa kepikiran buat ngobrol bareng sama kalian karena tadi habis dengerin satu podcast yang very insightful. Dulu aku tuh pernah banget terjebak dalam sebuah circle pertemanan yang kalau diingat-ingat pada waktu itu bikin aku sering ngerasa insecure sama diri aku sendiri, ngerasa nggak percaya sama diri sendiri, dan lebih sering underestimate diri sendiri. Terus seiring dengan berjalannya waktu, sekarang aku sadar kalau semua orang di luar sana kayaknya pernah ngalamin itu juga gak sih? Let's discuss about this more. At least sebelum kita tidur, biar kita lega bareng-bareng. Oke, let's start. Sebelumnya aku pengen tanya dulu, kalian pernah gak sih ada di situasi atau di circle dimana kalian itu ngerasa kalau di lingkup pertemanan itu kalian ngerasa gak dihargai, kalian ngerasa capek terus, kalian ngerasa tertekan, atau bahkan kalian ngerasa kok kayaknya aku dimanfaatin ya? Kalau kalian ngerasa kayak gitu, I think kalian berada di diskusi yang tepat, karena kita malam ini mau ngebahas tentang itu. Karena aku ngerasa kalian lagi ada di sebuah lingkup pertemanan yang toxic, dan kita hari ini akan bahas bareng-bareng gimana caranya kita bisa get out from this kind of circles. Pertama, kalian harus yakin kalian bisa. Meskipun kalian, aku yakin punya banget rasa nggak enakan, terus nanti gimana. First thing first, kalian harus yakin kalian bisa. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku udah ngelewatin fase itu juga waktu itu. Dan emang itu adalah a part of your journey to be an adult. Itu bagian dari perjalanan kamu untuk bisa jadi sosok yang bisa dibilang lebih dewasa sekarang. Sebelum kita ngomong lebih jauh, aku pengen kalian tuh tahu dulu kalau misalnya tuh di tahun 2023 itu udah ada research yang mengatakan kalau misalnya lingkungan toksik itu nggak selalu melulu dalam sebuah hubungan pasangan cowok dan cewek gitu ya, tapi 40% toxic relationship itu juga ada dari hubungan pertemanan. Baru di urutan ketiga itu di lingkup pekerjaan. Yang mau aku bahas sekarang adalah lingkup pertemanan. Karena aku ngerasa lingkup pertemanan ini yang akan paling berpengaruh sama social life kalian. Kalau dalam lingkup pertemanan ini aja kalian masih belum bisa membatasi diri kalian dalam circle yang tepat, aku ngerasa kalau ini akan berpotensi untuk merusak the way you socialize with other people. Sedangkan dalam proses menuju dewasa, kalian akan berinteraksi dengan banyak orang, gitu kan. Nggak melulu dengan sahabat-sahabat kalian atau circle-circle kalian yang itu-itu aja. Semakin kalian dewasa, kalian akan semakin mengenal banyak orang. Kalian akan bekerja dan ketemu dengan banyak orang dari lini bisnis yang beda-beda. Dan kalau misalnya dari lingkungan pertemanan kalian aja bisa dikatakan nggak sehat, ini mostly akan mempengaruhi kinerja kalian sih, terutama dari cara kalian bersosialisasi ke orang lain. Karena biasanya kalau ada seseorang yang udah terbiasa dengan sesuatu yang toksik dan gak sehat, itu bawaannya mereka akan selalu membawa stigma ini ketika mereka bersosialisasi dengan orang lain. Mereka akan beranggapan hal yang sama dengan apa yang sudah sering mereka alami. Sebelum kita ngomong lebih jauh, aku pengen kalian tahu ciri-ciri dari toxic relationship itu kayak gimana. Yang aku sampaikan di sini bisa dibilang adalah pengalaman aku ketika memiliki toxic relationship di lingkup persahabatan ya. Pertama, kalau misalnya kalian udah berada di situasi dimana kalian itu ngerasa selalu takut dan insecure, kalian harus hati-hati. Kedua, ketika kalian ngerasa tertekan dan just feeling unhappy with your relations with your best friends, kalian selalu ngerasa bersalah dan pokoknya kalian ngerasain
apapun yang kalian lakuin di circle kalian itu, kalian ngerasa kurang terus gitu loh, kayak nggak cukup baik untuk teman-teman kalian yang lain. Keempat, orang-orang di sekeliling kalian selalu ngomongin kalian. Mungkin kalau ngomongin kalian di depan jarang ya, tapi kalian dengar dari orang lain kalau misalnya mereka ngomongin kalian di belakang. Contohnya gini aja deh, kalau seseorang itu sering ngomongin orang di depan kalian, percaya sama aku, kalau nanti kalian gak ada di lingkungan itu, kalian nggak bisa hangout bareng atau apa, bisa jadi kalianlah yang akan dibahas dan diomongin ketika kalian nggak ada di circle mereka kala itu. Be careful. And last but not least, pertanda yang kelima, ketika perasaan kalian justru diremehin sama teman-teman kalian. Oh, ini bahaya banget sih, karena kayak semua manusia itu kan basically punya perasaan, dan ketika kalian mencoba mengungkapkan perasaan kalian, apa yang kalian rasa ke teman atau sahabat kalian, tapi justru mereka kayak, this is the worst case yang pernah terjadi dalam hidup aku, mereka justru membandingkan kondisi kalian dengan kondisi mereka dengan dalih, kamu masih mending kayak gitu, kalau aku bla 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 bla. Please, sometimes kalian nggak perlu dikasih jawaban kan, kalian basically cuma butuh didengerin aja. Tapi dalam lingkungan yang nggak sehat, bisa jadi mereka bukan cuma ngasih jawaban yang nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, bahkan the worst case mereka bisa ngebandingin perasaan kamu dengan their personal story, and sometimes it sucks, ya kan? Kayak come on, kalian lagi ceritain apa yang kalian rasain di circle kalian itu, tapi kayak mereka mau membandingkan perasaan kalian. That's big no. Kalau kalian sering banget ngalamin perasaan-perasaan kayak gini, I think this is the right time for you to move on from those circles. Kayaknya ini waktu yang tepat buat kalian untuk just run bestie from those kind of circles. Gimana caranya gitu kan? Lari dari masalah itu emang gak baik. Tapi ada satu solusi lain, menetapkan batasan atau set your boundaries. Tapi aku nggak bisa, Kariska, aku udah terlalu lama deket sama mereka gitu kan. Mereka udah jadi sahabat aku dari lama. Justru kalau mereka udah jadi sahabat kalian dari lama, mereka harusnya udah mengerti cara kalian berpikir. Dan mereka juga harusnya tahu kalau yang namanya manusia itu kan selalu berkembang pola pikirnya, berkembang emosionalnya. Nggak selalu kalian itu akan umurnya 17 tahun melulu gitu kan. Ketika kalian curhat sama bestie kalian di umur 17 tahun, kalian pasti akan ngomongin hal-hal yang emang relate sama girls in 17 years old gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian udah grown up, kalian udah di usia 24, 25, your best friends should be understand kalau misalnya kalian tuh pasti punya another priorities kan di dalam hidup kalian. Kalian harus bisa nentuin batasan-batasan, terutama di titik-titik kalian ngerasa nggak nyaman. The most important thing adalah caranya dengan berani untuk ngomong enggak. Kalau misalnya kalian diajak ke suatu tempat, nongkrong, terus misalnya dalam suatu kondisi kalian udah punya prioritas lain untuk kerjaan, atau kalian ada another projects, ya kamu harus berani ngomong, aku nggak bisa, gitu kan. Gimana kalau misalnya kita catch up in another day, gitu kan. Kalian nolak, tapi kalian juga ngasih kesempatan lain. Terus kalau misalnya menolak itu membuat kalian ngerasa nggak nyaman, kalian nggak harus ngerasa kayak gitu. Kayak itu hak kalian. Ini waktu yang kalian punya gitu kan. Kayak this is your time. The only person who can rule your time is just yourself. Satu-satunya orang yang bisa ngatur waktu kalian itu ya diri kalian sendiri, bukan orang lain. Kalau misalnya yang kedua, setelah kalian berani ngomong enggak, kalian juga harus berani untuk berbicara jujur dengan apa yang kalian rasain. Misalnya teman kamu ngomongin sesuatu yang bikin kamu ngerasa gak nyaman, kamu bilang aja gitu kan. Kayak misalnya let's say nama teman kamu X gitu kan,
setelah dia udah cerita panjang lebar, kamu dengerin, terus kamu harus bisa juga memberikan feedback yang jujur kalau, "Hi X, aku ngehargain apa yang udah kamu ceritain ke aku, tapi to be honest, ada beberapa part yang bikin aku gak nyaman." Gak semua orang itu kayak cenayang ya, bisa tahu apa yang kalian rasain kalau misalnya kalian gak ngomong. So, don't be ridiculous, minta semua orang untuk memahami perasaan kalian kalau kalian sendiri gak mencoba jujur dengan apa yang kalian rasakan. Berat di awal, tapi kalau kamu gak mencoba, gak akan ada kesempatan yang bisa kamu mulai untuk membuat orang lain tahu sama apa yang kamu rasakan. Yang ketiga, pertemanan yang sehat itu menurut aku adalah pertemanan yang emang benar-benar bisa ngehargain perasaan satu sama lain. Kalian mau didengerin, tapi kalau misalnya kita pada saat itu nggak ada tenaga buat dengerin itu butuh tenaga loh guys. Kalian cerita ke kita, kamu cerita ke aku nih, misalnya ini sahabat aku ya. Kamu ngeluarin energi dan aku pun juga mencurahkan energi untuk memastikan bahwa kamu itu didengarkan gitu kan. Jadi kayak sama-sama saling memberi gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu di posisi dimana kamu ngerasa low, lagi belum bisa dengerin, it's okay to say no, tapi kayak kamu bisa meluangkan waktu lain untuk bisa ngobrol sama teman kamu ini. Aku tahu ya, netapin batasan itu nggak gampang ya kan. Itu sesuatu yang harus dibiasakan. Dan balik lagi, kalau kamu nggak memulai dari sekarang, mau mulai kapan? Suatu saat, kalian pasti akan ngalamin respon negatif ketika kalian mencoba melakukan hal ini. Setting your boundaries. Akan ada teman-teman kamu yang ngerasa, apa sih lo kok sekarang kayak gitu kan, kayak wah dulu lo diajak main mau, kok sekarang lo kayak gini sih gitu kan, ih apa sih kok lo cengeng banget sih, digituin doang, diomongin gitu doang lo baper gitu. Be careful with that. This kind of response sometimes it sucks, itu menyebalkan gitu kan. Tapi kalau kamu nggak suka sama respons itu, komunikasikan dengan baik. Bilang sama mereka kalau I don't like this kind of response. Aku gak suka sama respon kamu yang kayak gitu. Ini apa yang aku rasain gitu kan. Dan kamu harus ngehargain perasaan aku sebagai manusia gitu kan. Aku gak bisa 100% terus-terusan menuruti apa yang kamu mau sebagai sahabat aku. Kamu juga harus ngerti kalau misalnya ini yang aku rasain selama aku udah jadi sahabat kamu sama ini gitu. Persahabatan yang sehat adalah ketika kamu dan sahabat kamu bisa menghargai perasaan satu sama lain. Kalian bisa saling mengkomunikasikan apa yang kamu suka dan apa yang kamu suka, gitu kan. Kalau misalnya respon mereka baik, mereka minta maaf, mereka mencoba mengerti, mereka mencoba menjadi sahabat yang lebih baik dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik, that's the best. Tapi kalau statement yang pertama kali mereka katakan adalah, apa sih, gitu doang lo marah, apa sih, kok lo gak ada waktu sih buat gue, gitu kan. Pokoknya respon-respon penolakan yang gak mau menerima perasaan yang kamu punya, it's a symptoms. Itu adalah gejala dimana kamu harus mulai memperhatikan apakah kamu berada di lingkungan pertemanan yang tepat. Karena balik lagi, the first priority in your life adalah diri kamu sendiri. Ya, sebelum kamu memprioritaskan orang lain, coba lihat diri kamu sendiri. Kamu udah ngerasa nyaman belum dengan circle ini? Kamu udah ngerasa nyaman belum dengan sahabat-sahabat kamu ini? Jangan sampai kamu berada di lingkungan yang membuat kamu hanya semakin stres setiap saat dan membuat kamu tidak bertumbuh ke depannya, gitu kan. Kalau lingkungan kamu tidak menyirami kamu dengan insight-insight yang positif dan justru membuat kamu hanya merasa lebih buruk menilai diri kamu sendiri, run, bestie, run. Gak gampang untuk ngelakuin hal itu. Akan ada reaksi negatif di awal, tapi dengan adanya konsistensi, aku bisa jamin kalau everything is gonna be okay. Kamu harus siap menghadapin konsekuensi yang ada, meskipun berat di awal, tapi aku bisa jamin kalau misalnya at the end, kamu akan mendapatkan circle yang sangat-sangat dan jauh lebih sesuai dengan diri kamu yang sekarang. Menetapkan batasan itu adalah sebuah langkah yang paling berani yang akan pernah kamu lakukan dalam hidup kamu. Jadi, nggak usah nunggu lagi. Setelah kamu dengerin obrolan kita malam ini, just do it. Beranikan diri untuk memulai hal ini ya. Aku pengen denger cerita kamu yang udah mulai memberanikan diri setting your boundaries di kolom komentar. Kita ngobrol lagi di lain waktu.
Bye-bye.